Halo semuanya, saya Gaya Kelmana Purba ME5A. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil mesin yang sedang saat ini kami rancang, yaitu mesin pembuat pakan pellet gun. Yang dimana dengan sumber tenaga kami menggunakan mesin motor diesel. Yang dimana kita ketahui mesin motor diesel memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya ialah dengan bahan bakar solar, mesin tersebut lebih irit daripada mesin bensin ataupun listrik. Yang kedua, dengan mesin diesel kita bisa memaksimalkan produksi pakan yang lebih banyak. Karena dengan mesin diesel, mesin bisa berhidup ataupun berproduksi dalam waktu yang lama dikarenakan mesin diesel memiliki yang namanya radiator. Dan juga mesin diesel aman terhadap yang namanya kerusakan-kerusakan yang dihasilkan daripada itu. Karena maintenance ataupun perawatan mesin diesel lebih mudah. Yang ketiga, keuntungan dari mesin diesel ialah kita bisa memproduksi dalam kapasitas besar karena tenaga dan torsi yang dihasilkannya juga besar. Tapi tidak luput daripada itu, mesin diesel juga memiliki sebuah kekurangan, yaitu kekurangan yang satu, bising ataupun ribut, ataupun bisa juga menghasilkan terlalu banyak asap sehingga tidak cocok digunakan di dalam ruangan yang tertutup. Yang kedua, mesin diesel memiliki beberapa yang dimaksud itu tentang beberapa rangka-rangka yang bisa menahan getaran, tetapi dari rangka tersebut juga terlalu banyak besi ataupun uang yang harus dihasilkan. Sekian dari video saya. Terima kasih. Tambunan kelas mesin 5A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan produk yang kami buat, yaitu mesin pencetak pelet, yang dimana sumber dayanya besi siku. Besi siku ini memiliki artinya batang besi berpenampang sudut berbentuk 90 derajat atau siku-siku, dan termasuk salah satu material penting dalam industri konstruksi. Sekarang ini penggunaan besi siku semakin meningkat berjalannya pembangunan. Tanpa disadari, besi siku sering ditemukan di sekitar tempat tinggal, mulai dari rumah tempat tinggal, bangunan komersial, kawasan industri, hingga langkap perkotaan akan selalu bersentuhan dengan benda satu ini. Besi siku ini juga termasuk dari material logam besi dan secara lebih spesifik lebih dikenal dengan bersiku atau angle bar maupun bracket, yang terbuat dari plat besi yang ditempa lapisan anti karat. Besi siku ini diproduksi dengan panjangnya sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu 6 meter. Namun untuk lebarnya membentuk ukuran yang bervariasi mulai dari 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan juga 5 cm. Ketebalannya berada pada kisaran 1,4 mm hingga 3,4 mm. Berbeda bergantung pada ukuran tiap penampang yang ada. Alasan kami kenapa memilih besi siku adalah karena besi siku ini memiliki ketahanan yang kuat dan mudah dibentuk. Selain itu, besi siku ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah satu, termasuk material yang kuat sehingga dapat menahan beban berat. Kedua, lebih tahan lama dan dalam usia penggunaannya. Ketiga, lebih ramping sehingga dapat dengan mudah dipasang. Keempat, bobotnya ringan di mana bisa dengan mudah diangkat. Kerugiannya adalah satu, rawan terkena karat apabila daerahnya lembah maupun berair. Yang kedua, harganya relatif lebih mahal jika dibandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Ferdino Talenta Rahab dari kelompok 2 di kelas Mechanical Engineering 5A Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan. Di sini saya dan kelompok saya sudah menganalisis satu mesin industri, yaitu mesin pencetak pelet, dan di bagian saya untuk menjelaskan sedikit di bagian transmisi daya, yaitu puli dan belt. Apa itu puli dan belt? Puli dan belt adalah pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lain. Agar dapat mentransmisikan daya, puli dihubungkan dengan belt atau sabuk dan memanfaatkan kontak gesek antara puli dan belt. Apa pengertian puli atau belt? Puli merupakan suatu bagian mesin yang dipakai untuk melanjutkan putaran dari poros satu ke poros yang lain. Atau belt atau sabuk merupakan suatu bagian mekanisme mesin yang dibuat dari karet serta mempunyai wujud penampang trapesium biasanya. Untuk rumus utama dalam perhitungan perbandingan RPM dan diameter adalah D1 N1 sama dengan D2 N2. Keterangannya, D1 diameter puli penggerak inch milimeter, N1 RPM puli penggerak, RPM rods per menit atau radius per menit. D2 driven puli diameter inch milimeter, N2 RPM driven puli RPM rods per menit. Adapun kelebihan transmisi puli dan belt, yaitu 1. Instalasi yang mudah, 2. Perawatannya sedikit, 3. Dia tidak berisik atau ribut, 4. Dapat diterapkan pada 2 poros yang tidak paralel, dan 5. Yaitu kecepatan transmisinya tinggi. Adapun kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu pertama, kapasitas daya yang ditransmisikan itu terbatas, dan kedua, rasio kecepatan itu terbatas, dan ketiga, getaran dan beban kejut dapat merusak belt. Adapun bahan daripada material puli dan belt, yaitu puli dari baja tuang, besi tuang, aluminium, plastik, dan lain-lain. Dan belt yaitu karet atau polimer. Terima kasih atas semuanya. Saya Ferdino ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Agatha Valentino Ginting, kelas ME 5A, konsentrasi produksi, NIM 2511034. Di sini saya menjelaskan tentang poros dari mesin pembuatan pelet ikan. Ya, poros merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang berputar di mana fungsi untuk meneruskan daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal-hal yang penting dalam perencanaan poros yaitu pertama, kekuatan poros. Dalam perancangan pembuatan poros ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, misalnya kelemahan, tumbukan dan pengaruh konsentrasi bila menggunakan poros bertangga ataupun penggunaan alur pasak pada poros tersebut. Yang kedua, kekuatan poros. Suatu poros transmisi mengalami beban puntir atau lentur, atau gabungan antara puntir dan lentur seperti telah diutarakan di atas. Juga ada poros yang mendapatkan beban tarik dan tekanan seperti poros baling-baling, kapal atau turbin, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan poros. Poros yang biasanya digunakan dalam putaran tinggi dan bebas yang beratnya pada umumnya dibuat dari baja paduan dengan proses pengerasan kulit sehingga tahap terhadap kausan.
Sekalipun demikian, baja paduan khusus tidak selalu dianjurkan jika alasannya hanya putaran tinggi dan pembenahan yang berat saja. Ya, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari poros. Kelebihan poros dari segi biaya produk, proses pembuatan mesin penggerak roda depan atau poros tentunya lebih murah daripada mobil penggerak roda belakang. Hal ini disebabkan karena spare part yang dipasang pada mesin penggerak roda depan lebih sedikit. Proses pemasangan driven train lebih mudah. Poros memiliki berat yang lebih ringan karena tidak memiliki gigi transmisi, dan poros untuk menyalurkan ke roda belakang. Ya, di sini kita masuk ke solusi dari poros tadi. Sebagai penggantinya juga bisa diganti dengan besi pejal. Besi pejal adalah salah satu baja canai panas struktural yang paling umum digunakan. Tipikal material baja karbon khas, harganya relatif murah, sangat bagus dilas dan di machining, dan material baja SS400 dapat mengalami berbagai perlakuan panas. Di sini kelebihannya harga relatif murah, tahan akan panas, dan bisa dibentuk sebagaimana saja di mesin-mesin manapun, terutama di mesin pembuat pelet ikan tadi. Itu bisa. Dan kelemahannya di situ kalau kurang pelumas bisa terjadi kausan dan kerusakan. Ya, sekian video saya. Terima kasih. Ya, sekian. Halo, perkenalkan, nama saya Dava Ika Nasution dari kelas ME 5A. Di video ini saya akan mempresentasikan mesin yang sedang kami rancang, yaitu mesin pembuat pakan pelet ikan, yang dimana untuk mata pisau kami menggunakan mata pisau mesin potong, yang dimana mata pisau mesin potong yang kami gunakan ialah pisau dengan 4 mata agar nantinya pakan pelet yang dihasilkan berbentuk silinder dan sekaligus bisa dalam jumlah yang besar. Selain itu, mata pisau ini berbahan aluminium alloy ukuran 32 anti karat. Jadi tidak perlu khawatir terhadap karatan bila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadan Lubis. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Mesin. Di video ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh Pak Alexander Sembayang dengan mata pelajaran Jig and Fixtures. Di sini fitur yang saya pilih adalah corong pengeluaran, dan solusi yang dipilih adalah plat besi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu plat besi. Plat besi adalah sebuah besi dengan bentuk lembaran dan mempunyai penampang atau permukaan rata, serta material ini hadir dengan ukuran plat besi lembaran yang sangat beragam. Biasanya memiliki ukuran plat besi per lembar dengan standar yang sudah ditetapkan, dengan kisaran 4x8 feet, dan tebal plat besi yang dimulai dari 0,5 mm hingga 50 mm. Dimulai dari 0,6 mm hingga 50 mm. Untuk plat ini sendiri tentunya telah memiliki sebuah standar dalam SNE. Umumnya dalam aturan tersebut telah ditoleransi dengan ukuran kurang lebih 0,1 mm. Yang mana fungsinya plat besi cukup beragam, mulai dari menjadi alas atau lapisan sebuah pintu, atau bahkan
untuk fabrikasi dan konstruksi. Sebenarnya material ini merupakan salah satu bahan baku utama yang memberikan peranan penting dalam dunia fabrikasi dan konstruksi. Secara umum, plat ini dipakai dan dimanfaatkan sebagai bahan dasar bangunan, yang mana mampu menghasilkan dan membuat sebuah struktur konstruksi bangunan yang menjadi sangat kuat dan kokoh. Dan kenapa alasan saya memilih plat besi ini? Karena pertama-tama besi mudah dijumpai di mana-mana, dan besi bisa dibentuk dengan cara dipanaskan hingga meleleh dan dibentuk ulang. Dan kemudian walaupun bisa dibentuk itu, tapi besi kokoh dan kuat. Dan alasan saya tidak memilih seng dan stainless steel yaitu, pertama, seng karena seng itu berisi. Seng merupakan biasanya bahan pembangunan rumah yang lumayan tipis sehingga berisi dan mudah panas. Karena fitur yang saya pilih ada corong pengeluaran. Kalau saya menggunakan seng, otomatis sengnya akan cepat panas, bisa jadi akan meleleh. Dan alasan saya tidak memilih stainless steel yaitu karena stainless steel memiliki kelemahan lebih mahal daripada besi. Dan stainless steel juga sulit dibersihkan dari kotoran ataupun debu, membutuhkan perawatan lebih banyak daripada besi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika